Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu sedang dalam keadaan yang sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Oke, jadi untuk kesempatan mengulas buku pada pagi hari ini, saya ingin mengulas sebuah buku, judulnya Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Jadi buku ini karya Golbewu dan merupakan buku terjemahan. Penulisnya orang Korea Selatan, tapi menurut saya sebagai buku terjemahan, buku ini cukup mudah untuk dibaca. Terjemahannya memiliki rima yang tidak sulit untuk dimengerti. Kemudian isi bukunya pun tidak seperti buku yang lain yang panjang-panjang kalimatnya. Jadi bahkan untuk orang-orang yang mungkin kurang tertarik untuk membaca buku ini cukup mudah untuk dibaca. Secara general, secara garis besar, buku ini sebetulnya adalah buku motivasi untuk memperbaiki diri. Tapi menurut saya yang membedakan buku ini dengan buku lain adalah gaya penulisan dari si penulis ini, dari si Golbewu. Kalau buku lain mungkin penulisnya merasa bahwa dia adalah orang yang memiliki jawaban atas segala keresahan yang kita punya ketika membaca buku, tapi Golbewu di sini menuliskannya seolah-olah Golbewu ini adalah teman kita. Jadi saat saya membaca buku ini, rasanya seperti saya sedang mendengarkan teman saya bercerita, dan setiap kali saya membalik lembar bukunya, saya seringkali menyauti dengan kalimat, oh iya, saya juga merasa seperti itu. Oh, ternyata saya tidak merasa sendiri ketika saya merasakan perasaan seperti itu. Gitu. Kalau untuk orang-orang yang sedang berusia di sekitar saya atau yang sedang memasuki fase life quarter crisis, menurut saya buku ini sangat cocok untuk dibaca. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang mulai merasa pekerjaannya menumpuk, mulai merasa burnout, mulai merasa kesehariannya semakin menjenuhkan, buku ini menurut saya juga masih relevan untuk Bapak dan Ibu baca. Salah satu yang saya sukai, kalimat yang dikatakan oleh Golbewu di sini, kita seringkali merasa cemas tapi tidak tahu kenapa alasannya. Ternyata yang membuat kita cemas itu adalah penjara yang kita buat sendiri. Kita merasa bahwa ketika kita menjalani hidup, kita harus melakukan semuanya dengan sempurna. Kita harus melakukan segalanya tanpa ada celah, tanpa ada kesalahan sama sekali. Padahal kita sama-sama sadar bahwa seorang manusia tidak akan mungkin bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal tersebut dengan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang mungkin sedikit relevan dengan Bapak Ibu adalah ketika Bapak dan Ibu mulai merasa jenuh dengan pekerjaan, dengan hal-hal atau kehidupan yang sedang dijalani, daripada memikirkan kenapa ya saya merasa stres, kenapa saya merasa tertekan, lebih baik Bapak dan Ibu berusaha untuk memutus keseharian tadi. Nggak perlu dengan cara jalan-jalan healing ke Bali atau melakukan hal-hal ekstrim, bungee jumping dan sebagainya gitu. Tapi mungkin bisa dicoba kalau sore ke Setu Babakan, misalnya jam 4 sore, sambil ngopi, sambil nikmatin senja, dengerin lagu gitu sendirian. Karena bisa jadi hal atau yang kita butuhkan untuk memutus kejenuhan itu adalah menyendiri dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ketahui apa yang sedang dibutuhkan oleh diri kita sendiri. Ada satu halaman yang ini saya foto dan saya jadikan wallpaper saat itu untuk beberapa minggu. Dia bilang alasan kita menunggu lampu lalu lintas adalah karena kita tahu bahwa lampunya akan segera berubah. Jadi bertahanlah meskipun sulit, karena itu akan segera berubah dengan indah seperti lampu lalu lintas gitu. Sebenarnya ada banyak banget kalimat-kalimat yang seperti tadi yang mungkin relevan dengan keadaan Bapak dan Ibu, tapi kalau saya sebutkan semuanya nanti Bapak dan Ibu akan kehilangan momentum untuk menyauti kalimat-kalimat di sini dengan yang tadi saya katakan, oh iya saya juga merasa seperti itu. Jadi sebagai penutup saya cuma akan sedikit membaca beberapa kalimat di halaman terakhir buku ini. Semoga masa-masa sulit berlalu lebih cepat dan saat-saat menyenangkan bertahan lebih lama. Semoga harimu dipenuhi kesenangan dan orang yang kau ajak berbagi cerita selalu berada di sisimu.
Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama.